Presiden Prabowo Subianto menegaskan PPN 12% berlaku hanya untuk barang dan jasa mewah. Apa saja? Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di New Chapter. Kenaikan PPN menjadi 12% akhirnya hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah saja. Hal ini dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 di 31 Desember beberapa hari yang lalu. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam menyuarakan aspirasi pada pemerintah. Tapi kayaknya ada yang aneh. Kok yang keluar malah Peraturan Menteri Keuangan, bukan Perpu? Kalau hanya PMK yang keluar, ya suatu saat bisa diganti begitu saja, dan bisa tiba-tiba berubah. Apalagi di PMK tertulis bahwa tarif tetap naik yaitu 12%. Hanya saja dasar pengenaan pajaknya dihitung dengan nilai lain, yaitu 11/12. Memang kalau dihitung, pajak pertambahan nilai untuk barang jasa non-mewah hasilnya tetap. Tapi bukan berarti karena tarifnya tetap 11%, melainkan karena DPP-nya menjadi 11/12. Dan ketentuan ini nggak tahu bakal berlaku sampai kapan. Oke deh, di video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya. Bagaimana menutup defisit anggaran tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif PPN. Kita akan eksplorasi beberapa alternatif pajak dan strategi yang bisa diambil untuk meningkatkan penerimaan negara. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi kalau kamu nggak punya waktu, langsung aja share video ini ke orang-orang yang menurut kamu harus tahu solusi alternatif ini. Defisit anggaran adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan, kita perlu mencari cara untuk menutup celah tersebut. Salah satu solusi yang sering diusulkan adalah menaikkan pajak, seperti PPN. Menurut Wakil Ketua DPR RI, pendapatan pemerintah untuk APBN 2025 setelah menerapkan kebijakan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah saja, diperhitungkan hanya sebesar 3,2 triliun. Padahal, potensi penerimaan negara jika PPN 12% diberlakukan pada semua barang dan jasa mencapai 75 triliun. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa alternatif lain untuk mengurangi defisit anggaran tanpa kenaikan PPN. Mari kita mulai. Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Sayangnya, sektor ini seringkali kurang memberikan kontribusi yang sebanding terhadap pendapatan negara. Dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada produksi batu bara, kita bisa meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Melalui mekanisme peningkatan pungutan produksi batu bara, negara berpeluang menerima pendapatan sebesar 84,5 triliun per tahun. Bahkan dengan skenario optimal, potensinya bisa mencapai 353,7 triliun. Pajak ini tidak hanya akan membantu menutup defisit anggaran, tetapi juga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan. Jadi, bukan hanya pendapatan yang meningkat, tetapi kita juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, banyak negara mulai menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia juga bisa mengikuti jejak ini dan sebenarnya hal ini sudah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sebagai aturan turunan dari implementasi pajak karbon. Pajak karbon itu sendiri adalah pajak yang dikenakan pada setiap produk atau barang yang menghasilkan emisi karbon. Selain memenuhi Paris Agreement, tujuan dari pajak karbon ini adalah untuk mengubah perilaku pelaku usaha menuju ekonomi hijau dengan mengurangi emisi karbon serta menciptakan sumber energi baru terbarukan. Apabila implementasi berjalan dengan efektif, pemerintah Indonesia dapat memperoleh potensi penerimaan dari sektor energi senilai 23 triliun di tahun 2025 atas pengenaan pajak karbon. Dengan cara ini, kita tidak hanya menutup defisit anggaran, tetapi juga berinvestasi dalam masa depan yang lebih hijau, dan ini adalah win-win solution yang bisa kita capai. Selanjutnya, mari kita bahas pajak untuk orang super kaya. Brazil telah memacu diskusi mengenai usulan untuk mengenakan pajak kekayaan sebesar 2% terhadap kekayaan di atas 1 miliar dolar.
yang akan meningkatkan pendapatan negara setiap tahunnya. Center of Economic and Law Studies, CELIOS, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengenakan pajak bagi orang super kaya di Indonesia. Peneliti CELIOS Ahmad Hanif Imanuddin mengatakan, potensi penerimaan pajak kekayaan sebesar 2% bagi 50 orang terkaya di Indonesia berpotensi memberikan pendapatan tambahan hingga 81 triliun. Namun, tantangannya adalah perlu adanya kerjasama perpajakan internasional atau pertukaran informasi agar terjadi transparansi terhadap harta orang kaya yang disimpan di luar negeri. Mari kita lihat potensi penerimaan lainnya. Ekonomi digital memiliki peran signifikan dalam sektor perpajakan karena sifatnya yang dinamis dan potensinya yang besar untuk menciptakan basis pajak baru. Pajak sektor digital meliputi pajak perdagangan aset kripto, pajak fintech, dan pajak pada transaksi pengadaan barang jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau SIPP. Dengan memperketat regulasi dan memastikan bahwa pelaku ekonomi terkait membayar pajak yang seharusnya, kita bisa meningkatkan pendapatan negara. Kita juga perlu mendorong transparansi agar tidak ada kebocoran pajak, seperti potensi pemasukan hingga 300 triliun dari pengusaha sawit yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak selama ini. Berikutnya, kita bisa mendorong keterbukaan perdagangan internasional. Dengan meningkatkan akses pasar untuk produk-produk Indonesia, kita bisa meningkatkan penerimaan PPN tanpa harus menaikkan tarif. Misalnya, dengan mengurangi hambatan perdagangan dan mempermudah ekspor, kita bisa meningkatkan volume perdagangan yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Keterbukaan perdagangan juga akan menarik lebih banyak investasi asing yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Jadi, mari kita dukung produk lokal dan buka peluang untuk pasar internasional. Yang terakhir, kita perlu membahas efisiensi belanja pemerintah. Banyak anggaran yang terbuang sia-sia pada pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas, rumah dinas yang mewah, mobil dinas yang mahal, dan fasilitas mewah lainnya. Dengan melakukan audit dan mengurangi pengeluaran yang tidak efisien, pemerintah bisa mengalokasikan dana tersebut untuk program-program yang lebih produktif. Misalnya, dengan memangkas 50% anggaran untuk perjalanan dinas, rumah dinas, mobil, dan fasilitas mewah lainnya. Ini adalah langkah konkret yang bisa diambil untuk mengurangi defisit anggaran tanpa membebani rakyat. Jadi teman-teman, ada banyak cara untuk menutup defisit anggaran tanpa harus mengandalkan PPN 12%. Dari pajak batubara dan karbon, pajak untuk orang super kaya, pajak sektor digital, dan memperbaiki kebocoran pajak hingga meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Semua ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.